Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami Shirley Talia, kita Neri Sarpiana dan Revania Andrea, serta dosen pembimbing kami, Ibu Ria Wardani dari Universitas Kristen Maranatha. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat kami yang telah dilakukan yang berjudul Mengembangkan Bahasa Ekspresif Anak Down Syndrome dengan Pelatihan Drama Terapi. Bab 1, Pendahuluan. Kasus Down syndrome di Indonesia cenderung meningkat, yang dapat dilihat pada data Riskesdas pada tahun 2018, yaitu bahwa 0,21% permasalahan kelahiran pada bayi usia 24 hingga 59 bulan berkaitan dengan kasus Down syndrome. Down syndrome itu sendiri merupakan gangguan disabilitas kecerdasan berbentuk neurodevelopmental disorder atau sekumpulan keadaan yang terjadi dalam periode perkembangan, sehingga menyebabkan gangguan fungsi sosial, akademik, dan okupasi. Down syndrome umumnya disebabkan oleh abnormalitas kromosom. Sebagian besar yang mengidap Down syndrome mengalami moderate intellectual disability. Disabilitas kecerdasan itu umumnya ditunjukkan dengan keterbatasan dalam fungsi kecerdasan dan juga perilaku adaptif. Perilaku adaptif penting agar individu dapat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek dari perilaku adaptif adalah kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa sangat penting agar dapat berkomunikasi dan membangun relasi dengan yang lain. Namun, individu dengan Down syndrome memiliki hambatan, terutama dalam bahasa ekspresifnya, yang sebenarnya merupakan salah satu kemampuan penting agar individu dapat menjalani kehidupannya yang independen. Karena kemampuan bahasa ekspresif mengacu kepada individu yang mampu mengungkapkan suatu dengan bahasa lisan. Kemampuan bahasa ekspresif ini dapat ditingkatkan dengan pelatihan drama terapi. Drama terapi itu sendiri merupakan pendekatan pengalaman secara aktif untuk memfasilitasi perubahan melalui storytelling, permainan proyektif, improvisasi, dan pertunjukan. Partisipan diundang untuk melatih perilaku yang diinginkan, serta berlatih untuk berinteraksi bersama orang lain. Pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk mitra, yaitu siswa dengan Down syndrome di Sekolah Luar Biasa ABCD Caringin, sebab mitra belum pernah melakukan intervensi ini, di mana sebelumnya tidak terdapat pembelajaran ataupun pengukuran khusus mengenai bahasa ekspresif melalui pelatihan drama terapi. Ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kemampuan bahasa ekspresif anak-anak dengan Down syndrome di Sekolah Luar Biasa ABCD Caringin agar dapat menjalani kehidupan yang independen. Berikutnya bab 2 yaitu metodologi intervensi. Penelitian kami menggunakan metode kuantitatif yang menggunakan one group pretest post-test design. Jadi, kelompok anak diukur dan diobservasi sebelum dan sesudah intervensi dilakukan, seperti pada bagan berikut ini. Partisipan kelompok kami merupakan anak dengan Down syndrome yang berusia 14-19 tahun. Definisi operasional bahasa ekspresif merupakan sejauh mana anak dengan Down syndrome mampu untuk mengungkapkan perasaan, kata-kata, mimik, intonasi, gerakan, dan keinginan secara sederhana, namun bermakna kepada orang lain yang berada di sekitarnya. Terdapat 5 komponen dalam bahasa ekspresif, yaitu sintaksis, morfologi, fonologi, semantik, dan pragmatik. Instrumen pengabdian kelompok kami menggunakan checklist penilaian bahasa ekspresif yang dikonstruksi oleh tim pengabdi dan sepenuhnya mengacu kepada kelima komponen bahasa ekspresif. Instrumen ditujukan untuk mengukur kemampuan bahasa ekspresif partisipan sebelum mendapat intervensi yaitu pretest dan setelah mengikuti intervensi yaitu posttest, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas drama terapi dalam meningkatkan kemampuan bahasa ekspresif pada partisipan dengan Down syndrome. Intervensi yang kami pakai yaitu video animasi berdurasi singkat dan disusul dengan memperlihatkan gambar-gambar dalam konteks situasi tertentu, seperti situasi keluarga, relasi antar teman di sekolah, dan representasi kegiatan di lingkungan masyarakat. Prosedur pelaksanaannya yang pertama menemukan partisipan. Jadi, partisipan merupakan siswa dengan karakteristik berkebutuhan khusus dari mitra, kemudian menanyakan kesediaannya untuk terlibat dalam intervensi ini. Kedua, membangun good rapport sejak pertemuan awal agar seluruh partisipan memiliki kesediaan optimal untuk terlibat dalam program intervensi. Ketiga, melaksanakan pretest. Keempat, memberikan intervensi. Kelima, istirahat. Keenam, melakukan posttest. Ketujuh, membandingkan hasil dari pretest dan posttest dengan menggunakan teknik statistik. Selanjutnya, gambaran pelaksanaan seluruh kegiatan intervensi. Pada minggu pertama, yaitu sesi pertemuan pertama, terdapat pretest. Jadi, membagikan daftar pertanyaan kepada partisipan dan menjawabnya dengan membubuhkan tanda centang pada setiap pertanyaan dalam menilai kemampuan bahasa ekspresif setiap partisipan. Pada sesi pertemuan kedua, menyajikan video animasi dan drama terapi yang mengilustrasikan situasi di sekolah, yaitu hubungan guru dengan siswa. Jadi, partisipan menonton video, lalu diminta untuk memperagakan kembali adegan yang ada dalam video itu. Pada sesi pertemuan ketiga, menyajikan video animasi dan drama terapi yang menampilkan situasi di sekolah, yaitu hubungan antar siswa.
Pada sesi pertemuan keempat, menyajikan video animasi dan drama terapi dengan tema situasi di rumah. Pada sesi pertemuan kelima, menyajikan video animasi dan drama terapi mengenai situasi di kehidupan masyarakat. Dan pada sesi pertemuan 6, 7, dan 8, dilakukan istirahat, jadi tidak ada kegiatan. Tujuannya adalah agar partisipan dapat menyerap materi pelatihan yang telah diajarkan sebelumnya. Pada sesi pertemuan ke-9 terdapat post-test, jadi melakukan pengujian kepada partisipan menggunakan checklist penilaian bahasa ekspresif untuk mengukur kemampuan bahasa ekspresif tiap partisipan setelah diberikan intervensi. Selanjutnya bab 3 hasil dan pembahasan. Sesuai dengan rencana awal, terdapat sejumlah 6 partisipan yang mengikuti pretest, tapi jumlah partisipan ini tidak selalu lengkap hadir dari proses intervensi hingga post-test karena kondisi yang sulit diprediksi, seperti kondisi kesehatan dan juga motivasi dalam mengikuti kegiatan. Berikut kami sajikan dinamika proses intervensi dari awal hingga akhir. Pada pertemuan pertama, partisipan diminta untuk memerankan situasi kegiatan pembelajaran di sekolah, yaitu sebagai guru dan juga siswa. Dalam pertemuan ini, partisipan mampu secara spontan mengajukan diri, mampu mengikuti contoh, dan bahkan mampu melakukan improvisasi. Misalnya, salah seorang partisipan yang sedang berperan sebagai guru mampu secara spontan membuat sebuah soal matematika dan kemudian meminta partisipan lain untuk menjawabnya. Pada pertemuan yang kedua, partisipan diminta untuk memerankan situasi ketika ada masalah yang terjadi antara teman sebaya. Namun sayangnya situasi ini sulit untuk diperagakan sehingga tim mengabdi kemudian hanya mampu menjelaskan dan memperagakan situasi ini. Pada pertemuan yang ketiga, partisipan diminta untuk memainkan peran ibu, kakak, dan adik yang sedang sarapan bersama. Pada awalnya partisipan masih memerlukan arahan, tapi setelah diarahkan mereka mampu melakukannya dan juga mampu melakukan improvisasi. Situasi ini tampaknya jauh lebih mudah untuk dilakukan karena akrab dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pada pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan yang keempat, partisipan diminta untuk memerankan situasi saling tolong-menolong di masyarakat. Tapi sayangnya situasi ini juga sulit untuk diperagakan sehingga tim mengabdi akhirnya hanya menjelaskan situasi yang ditampilkan. Secara keseluruhan, masih adanya dua situasi yang sulit untuk diperankan oleh partisipan. Tapi walaupun begitu, partisipan mampu bersedia secara aktif, berani, spontan, antusias, dan kreatif dalam memainkan perannya. Lalu kita beralih pada pengolahan data pretest dan post-test. Data yang kami gunakan hanyalah data dari 4 partisipan yang secara lengkap mengikuti pretest hingga post-test. Dari data rata-rata dapat dilihat adanya peningkatan angka. Kami juga mengujinya secara statistik dan dapat dilihat bahwa peningkatan angka yang terjadi itu ternyata sifatnya signifikan, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa kegiatan ini memiliki kecenderungan yang efektif dalam meningkatkan kemampuan bahasa ekspresif partisipan. Dari pengolahan data dapat ditemukan bahwa teori yang menyatakan bahwa individu dengan Down syndrome punya kemampuan visual short-term memory yang kuat, itu sejalan dengan hasil kegiatan ini. Kami juga melihat bahwa ternyata ada hal lain yang perlu dikembangkan dari partisipan, yaitu aspek fonologi, yang tentunya pelatihan ini, terutama juga pelatihan bahasa ekspresif, itu perlu waktu yang jauh lebih rutin dan lama. Bab 4 kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa drama terapi bisa digunakan sebagai intervensi untuk meningkatkan kemampuan bahasa ekspresif pada anak-anak yang bisa juga diperkuat dengan penggunaan media visual. Namun masih adanya kekurangan dalam kegiatan kami ini, yaitu masih adanya kegiatan intervensi yang belum bisa diterapkan, minimnya jumlah dan durasi kegiatan, serta masih belum adanya alat ukur yang baku. Maka kami berharap bagi kegiatan pengabdian masyarakat serupa ke depannya untuk bisa membuat alat ukur yang jauh lebih baku, dan juga kegiatan drama terapi ini diharapkan bisa dijadikan salah satu alternatif untuk mengembangkan bahasa ekspresif anak-anaknya dengan Down syndrome. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi. Sekian dari kami, terima kasih.